Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 145. Di wajah kiri Abidin tiba-tiba mengalir darah. Matanya terbelalak, wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dia pun menjerit. Sakit sekali. Segera setelah itu, wajah Abidin berlumuran darah. Sayang, tunggu aku di mobil. Fernando memberi perintah, dia tidak ingin Sarah melihat adegan berdarah ini. Baik, sayang, tolong perhatikan keselamatanmu. Sarah juga merasa ketakutan, dan dia segera turun ke bawah. Pak Fernando, apakah satu goresan cukup? Hasan mengambil pisau buah dan menatap Fernando. 2 goresan, kata Fernando dengan ringan. Baik, ujung pisau buah Hasan menyentuh wajah kanan Abidin. Kak Hasan, Abidin berteriak memanggil Hasan. Jangan menggores wajahku. Aku akan memberimu uang, 2 miliar, tidak, 200 miliar. Aku akan memberimu 200 miliar, tolong lepaskan aku. 200 miliar memang banyak untukku, tapi maaf, aku hanya mendengarkan perintah Pak Fernando sekarang. Hasan mencibir sambil menggoreskan ujung pisaunya yang tajam. Luka lain muncul di wajah kanan Abidin. Tes. Darah terus mengalir. Saat ini, Fernando sudah mengulurkan ponselnya dan menelepon Manurung. Halo, Pak Fernando, apa Anda sudah menemukan Nyonya Sarah? Begitu telepon terhubung, Manurung bertanya dengan khawatir. Jika Sarah mengalami kecelakaan, dia juga yang akan bertanggung jawab. Aku menemukannya, sekarang dia aman. Abidin yang menculiknya. Suara Fernando terdengar tenang tanpa emosi. Mendengar ini, di ujung telepon, Manurung gemetar dan panik. Dalam hati dia tahu bahwa Abidin yang menculik Sarah. Belakangan ini, PT Nando Jaya baru saja berinvestasi di sebuah bank di kota Lautan Timur, Bank Pembangunan Lautan Timur. Di dalam bank ini, Bank Negara memegang 40% saham, PT Nando Jaya memegang 41% saham, dan keluarga Abidin memegang 19% saham. Dengan kata lain, PT Nando Jaya adalah pemegang saham terbesar bank tersebut. Pada rapat umum pemegang saham hari ini, untuk menyeimbangkan hubungan antara dua pemegang saham utama, yaitu Bank Negara dan PT Nando Jaya, sebuah keputusan telah dibuat, yaitu membiarkan Abidin menjabat sebagai presiden bank. Tapi belum juga beberapa jam, Abidin sudah menculik Sarah. Andai saja dia tahu bahwa bos sebenarnya dari PT Nando Jaya adalah Fernando. Abidin sebagai presiden bank berani menculik istri bos PT Nando Jaya, yang merupakan pemegang saham terbesar di bank mereka. Jika bukan mencari mati, lalu apa? Pak Fernando, saya juga bertanggung jawab atas masalah ini. Pertama-tama, ketika Nyonya Sarah pulang kerja dan menghadapi bahaya, saya gagal melindungi Nyonya Sarah. Kemudian saya memilih Abidin untuk menjadi presiden, Manurung berkata sambil mengakui kesalahannya. Karena kamu tahu tanggung jawabmu, aku akan memotong gaji tahunanmu selama 1 tahun, kata Fernando. Baik, Manurung diam-diam menghela napas lega. Pemotongan gaji tahunan selama setahun tidak seberapa untuknya. Yang paling dia takuti adalah amarah Fernando. Abidin tidak perlu menjadi presiden lagi. Selain itu, mengenai keluarga Wangso, bukankah ayah Abidin adalah tokoh dalam daftar orang terkaya Harun? Keluarkan dia dari daftar, kata Fernando lagi. Abidin sangat bangga dengan latar belakang keluarga, pekerjaan, dan penampilan. Penampilannya baru saja dihancurkan, selanjutnya, latar belakang pekerjaan dan keluarganya. Baik, Pak Fernando, saya akan melakukannya sekarang, kata Manurung.
Sumber daya keuangan keluarga Fernando cukup untuk memengaruhi perekonomian global dan membuat orang-orang yang berada di posisi terbawah daftar orang terkaya Harun menjadi bangkrut. Bagi Fernando, ini sangat sederhana. Setelah menutup telepon, Fernando memandang Abidin. Saat ini, wajahnya berlumuran darah, ada luka panjang di kedua pipinya, dan dia meratap sambil menutupi wajahnya. Sakit, ini sangat menyakitkan. Kulitnya seperti terkoyak, hal tersebut membuat seluruh tubuhnya gemetar kesakitan dan kejang-kejang terus-menerus. Melihat Fernando sedang memandangnya, mata Abidin menjadi semerah darah, dan tatapan kebencian muncul dan terpancar dari sorot matanya. Fernando, kamu sampah. Jadi ini yang kamu maksud dengan menghancurkan semua harga diriku. Hahaha. Memangnya kenapa jika aku memiliki bekas luka di wajahku? Aku punya uang. Aku adalah presiden bank. Ayahku adalah tokoh dalam daftar orang terkaya Harun. Bahkan jika aku menjadi jelek, masih ada banyak wanita cantik yang mengejarku. Melihat dua bekas luka ini, mereka akan mengatakan bahwa aku pria gagah. Abidin menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Tiba-tiba ada rasa puas di matanya. Tahukah kamu mengapa? Karena aku kaya. Aku mengendarai mobil sport dan makan di pinggir jalan dengan seorang gadis. Gadis itu akan merasakan bahwa aku rendah hati dan membumi. Inilah adalah pesona uang. Fernando, bajingan yang malang, kamu tidak akan pernah mengalami perasaan seperti itu. Fernando menggelengkan kepalanya. Tidak. Mulai sekarang yang seperti itu justru kamu. Kamu tidak akan pernah mengalami perasaan seperti itu. Hahaha, apa maksudmu? Apa jangan-jangan, kamu berpikir bahwa dengan kekuatan brutalmu itu, kamu lantas bisa mencopot jabatanku sebagai presiden bank? Kamu juga bisa membuat ayahku bangkrut. Kamu tidak takut membuatku tertawa terbahak-bahak. Abidin memegangi pipinya yang dipenuhi darah sambil tertawa. Tahukah kamu apa itu dana pasar uang? Apakah kamu tahu tentang sertifikat kualifikasi CFP? Apakah kamu memahami manajemen keuangan? Apakah kamu tahu tentang laporan akuntansi? Apakah kamu tahu pasar valuta asing? Apakah kamu memahami hukum perbankan komersial? Suaranya terdengar penuh dengan ejekan. Kamu tidak mengerti, Fernando, kamu adalah sampah, kamu tidak mengerti apa-apa. Lagi pula kamu adalah sampah kosong, kamu hanya bisa berjuang di lapisan masyarakat terbawah sepanjang hidupmu. Setelah kejadian ini, aku masih presiden bank, sedangkan kamu Fernando, akan tetap jadi sampah. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu ubah dengan sedikit kekerasan. Begitu kata-kata itu selesai, ponsel Abidin tiba-tiba bergetar. Dia mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah telepon dari Manurung, Presiden PT Nando Jaya. Fernando, kamu tahu Presiden PT Nando Jaya, Manurung. PT Nando Jaya adalah perusahaan investasi global, status presiden mereka tinggi, kekuatan perusahaan ini bahkan dapat mengguncang perekonomian suatu negara, tidakkah kamu lihat? Orang penting ini bahkan meneleponku. Abidin mencibir pada Fernando. Sementara kamu, Fernando, semua rekanmu berasal dari lapisan bawah masyarakat, inilah jurang pemisah antara kamu dan aku. Setelah mengatakan hal tersebut, Abidin menghubungkan telepon, dia pun berkata sambil tersenyum. Halo, Presiden Manurung, ada masalah apa mencari saya? Abidin, mulai sekarang, kamu tidak akan lagi menjabat sebagai Presiden Bank Pembangunan Lautan Timur, Manurung berkata dengan suara dingin. Apa? Abidin terkejut, dia mengira dirinya salah mendengar. Dia baru saja menjadi pemimpin hari ini, dan hanya sampai malam, jabatannya langsung dicopot. Tuan Manurung, apakah Anda melakukan kesalahan? Tolong katakan lagi, saya tidak mendengar dengan jelas. Abidin berkata lagi. Ku bilang, mulai sekarang, kamu bukan lagi presiden bank, Manurung berkata dengan sedikit tidak sabar, lalu menutup telepon. Abidin tercengang, dia berdiri di sana dengan penuh kehampaan dan rasa tidak percaya, pria itu terus saja bergumam. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin?
Mengapa Pak Manurung mengatakan bahwa aku bukan lagi presiden? Aku tidak membuat kesalahan. Bagaimana mungkin? Manurung adalah perwakilan dari PT Nando Jaya, yang merupakan pemegang saham terbesar di Bank Pembangunan Lautan Timur. Jika Manurung berkata bahwa Abidin bukan lagi presiden, maka itu artinya Abidin memang bukan lagi presiden. Tapi, kenapa ini terjadi? Kenapa Pak Manurung melakukan ini? Ketika Abidin masih dalam keadaan bingung, ponselnya berbunyi lagi. Abidin melihat bahwa itu adalah telepon dari ayahnya. Saat melihat panggilan ini, perasaan sedih mengalir ke dalam hatinya. Mata Abidin memerah, dan dia hampir tidak bisa menahan air mata. Halo, ayah, aku diintimidasi oleh si payah yang miskin itu. Abidin menjawab telepon, suaranya tercekat. Cepat cari seseorang untuk membalaskan dendamku. Bantu aku mengembalikan posisiku. Ayah. Sejak kecil, Abidin selalu menjadi kesayangan keluarga, makan tinggal makan, pakai baju pun sudah disiapkan, pada dasarnya Abidin tidak pernah dianiaya. Hari ini Abidin merasa sangat terhina karena Fernando. Abidin bersumpah dengan menyuruh ayahnya untuk mengembalikan posisinya. Dihina. Sekarang bukan hanya kamu yang dihina, ayahmu juga dihina. Suara ayah Abidin terdengar marah di telepon. Penindasan yang kamu alami tidak seberapa, baru saja Ketua Komisi Pengaturan Perbankan Kota Lautan Timur menelepon secara pribadi untuk memeriksa rekening keuangan keluarga kita. Ada kepanikan dalam nada suaranya. Apa, ayah? Bukankah ayah memberi Pak Akbar tunjangan sebesar puluhan juta setiap tahun? Mengapa dia memeriksa rekening? Abidin bertanya dengan bingung. Keluarga Wangso mengandalkan perbankan untuk menjadi kaya, tapi di tengah kekayaan itu juga ada uang koto, tidak boleh ada yang memeriksa keuangan mereka, sekali diperiksa maka akan terjadi masalah. Mana ku tahu kenapa. Bagaimanapun juga, masalahnya besar kali ini. Diperkirakan seorang tokoh besar ingin mencampuri urusan rumah kita. Sekarang semua simpanan bank keluarga kita telah dibekukan, jika kita tidak lari, mungkin kita akan masuk penjara. Ayah Abidin menjelaskan. Sekarang kamu cepat pulang, keluarga kita akan pergi ke luar negeri, Indonesia tidak bisa ditinggali karena kejahatan keuangan yang dilakukan oleh keluarga kita jumlahnya sangat besar, kalau sudah begitu, kita mungkin akan makan makanan penjara seumur hidup. Boom! Mendengar ini, Abidin bak tersambar petir, dia tidak bisa berdiri tegak dan terduduk di lantai. Ayah, maksud ayah adalah, keluarga kita bangkrut. Iya, sudah bangkrut. Ayah Abidin menghela napas. Untungnya, aku biasanya mengumpulkan beberapa perhiasan. Jika ini dijual, bisa kita pakai untuk hidup sesaat. Prioritas utama kita adalah melarikan diri dulu. Aku hanya tidak mengerti, aku telah bertahun-tahun berkecimpung dalam industri keuangan di Kota Lautan Timur, aku telah memberikan banyak keuntungan kepada orang-orang berpengaruh dalam departemen manapun, mengapa tiba-tiba keluarga kita menjadi target sekarang? Orang besar mana yang telah aku sakiti? Ayah Abidin sangat bingung. Akan tetapi, kelopak mata Abidin bergerak-gerak sambil melihat Fernando, sebuah ide muncul di benaknya. Setelah itu, Abidin menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, Fernando hanyalah orang miskin, tidak mungkin dia memiliki kekuatan, bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang begitu besar, bahkan keluarga Wangso pun bisa runtuh dibuatnya. Tetapi ketika memikirkan apa yang dikatakan Fernando barusan, Abidin merasa dadanya sesak. Latar belakang keluarga, pekerjaan, penampilan, apakah ini semua hal yang harus kamu banggakan? Kalau begitu aku akan menghancurkan semua harga dirimu. Kata-kata ini masih bergema di telinga Abidin. Baru saja, Fernando meminta Hasan untuk menggores wajahnya 2 kali. Yang itu adalah untuk menghancurkan penampilan. Setelah itu, Abidin menerima telepon dari Manurung yang menghentikannya sebagai Presiden Bank Pembangunan Lautan Timur. Yang itu adalah untuk menghancurkan pekerjaan. Dan sekarang, Abidin menerima telepon dari ayahnya, dan keluarganya harus diselidiki oleh Komisi Pengaturan Perbankan Kota Lautan Timur. Keluarga Wangso telah bangkrut,
Jika mereka tidak bisa melarikan diri, mereka akan dipenjara. Bukankah ini yang dimaksud Fernando dalam kata-katanya? Fernando akan menghancurkan latar belakang keluarga, pekerjaan, penampilan, dan apapun yang dibanggakan Abidin. Memikirkan hal ini, kulit kepala Abidin mati rasa dan seluruh tubuhnya gemetar. Mungkinkah semua ini benar-benar disebabkan oleh Fernando si tidak berguna itu? Jika bukan karena dia, siapa yang akan menghancurkan 3 hal yang paling aku banggakan? Abidin memandang Fernando dengan sedikit rasa tidak percaya dan terkejut. Saat ini, pemuda di depannya sedang melipat tangan di belakang punggung sambil tersenyum menatap Abidin. Dia, sudah pasti dia. Pemikiran ini langsung muncul. Abidin berteriak seperti orang gila, Fernando. Pelaku dari semua ini pasti kamu, kan? Abidin, ada apa denganmu? Apa yang kamu bicarakan? Di telepon, ayah Abidin berkata. Cepat pulang, ayo beli tiket pesawat untuk pergi ke luar negeri. Nasibku sudah berakhir dalam hidup ini, untuk masa depan, aku hanya bisa mengandalkanmu. Abidin membuang ponselnya, dia memukuli dada dan kakinya sambil berteriak pada Fernando. Fernando, kamu pelakunya, bukan? Wajahku sudah tergores, pekerjaanku hilang, dan keluargaku harus diperiksa oleh Komisi Pengaturan Perbankan Kota Lautan Timur, kamu orang di balik semua ini, kan? Wajah Abidin mulai kelihatan putus asa, dia menjambak rambutnya sambil meratap kesakitan. Latar belakang keluarga, pekerjaan, penampilan, sekarang, semuanya hilang, semuanya hilang. Fernando, pasti kamu yang melakukannya, benar kan? Ini memang perbuatanku, kata Fernando dengan ringan. Ternyata benar kamu pelakunya, Abidin menggila, matanya memerah, dia bergegas menuju Fernando dengan sangat garang. Aku akan membunuhmu, Bu. Sebelum mendekati Fernando, Abidin ditendang oleh Hasan. Hasan bertanya-tanya dalam hati. Apa pemuda ini sudah gila? Satu tendangan dari Hasan dan Abidin jatuh ke lantai. Abidin bangkit lagi dan bergegas menuju Fernando. Fernando, aku akan membunuhmu. Bu. Abidin tidak bisa mendekati Fernando sama sekali, karena ditendang oleh Hasan lagi. Fernando menyatukan kedua tangannya di belakang punggung dan berjalan keluar ruangan, dengan suara samar Fernando berkata. Abidin, sudah kukatakan, aku akan membuat hidupmu lebih sengsara daripada kematian. Nikmatilah rasa sakit ini, kamu tidak akan pernah merasakan pesona uang lagi dalam hidupmu. Fernando, dasar sampah, jangan pergi. Abidin berteriak, mencoba menyerang Fernando. Tapi itu sia-sia, setiap kali Abidin melangkah maju, dia akan ditendang oleh Hasan, dan Abidin pun hanya bisa melihat punggung Fernando yang perlahan menghilang. Bu. Abidin terduduk di lantai, wajahnya penuh keputusasaan, dan dia bergumam. Hilang, semua sudah hilang. Penyesalan, cemburu, dan rasa sakit. Berbagai emosi mengalir ke dalam hati Abidin. Setelah meninggalkan gedung selebriti, Fernando melihat Sarah memarkir mobilnya di pinggir jalan, dia berdiri sendirian di dekat mobil dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sayang, pada saat Sarah melihat Fernando, mata Sarah memerah, dia segera mendekati Fernando dan tangannya terus menyentuh Fernando, seolah untuk memastikan apakah Fernando terluka atau tidak. Kamu tidak apa-apa. Wajah cantiknya penuh dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa. Fernando tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia menyentuh kepala Sarah sambil berkata, kenapa kamu berdiri di luar mobil? Di sini sangat dingin. Aku sedang mengkhawatirkanmu. Bagus jika tidak terjadi apa-apa. Sarah menghela napas lega. Masuklah ke mobil dulu. Ketika keduanya masuk ke dalam mobil, Fernando menyalakan mobil sambil berkata. Ceritakan bagaimana Abidin bisa menculikmu. Aku menyalahkan Adib, aku ditipu olehnya. Sarah mendengus dingin, dan dia pun menceritakan kejadiannya secara singkat. Adib. Mata Fernando menjadi sedikit sinis, ketika pertama kali masuk ke ruangan, Fernando menendang dengan keras, dia ingat bahwa tendangan itu mengenai seseorang.
Tetapi Fernando tidak melihat penampilan orang tersebut, tidak disangka orang itu sebenarnya adalah Adip. Fernando bahkan tidak menyangka bahwa Adip menipu Sarah dengan mengatakan bahwa Tazudin kecelakaan, dengan demikian Sarah pun pergi ke gedung selebriti. Mau bagaimanapun dia berasal dari desa, meskipun dianggap kerabat, ternyata dia bisa melakukan hal seperti ini, mata Fernando menjadi lebih sinis lagi. Suamiku, mengenai Abidin dan Adip, bagaimana mereka sekarang? Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bab 147. Jika Abidin, bisa jadi dia gila, bisa dia pergi ke luar negeri, atau bisa jadi akan masuk penjara, kata Fernando sembari menyentuh dagunya. Sarah kaget, mendengar itu dia sedikit bingung. Setengah jam berlalu, mobil tengah melaju menuju Gunung Idaman Awan. Akhirnya Kak Sarah pulang. Melihat Sarah, Jaina langsung menyapanya, "Kakak, kenapa lemburnya lama sekali?" "Belakangan tempat kerjaku sedang sangat sibuk," Sarah tersenyum. Dalam perjalanan, dia dan Fernando sudah membahas tentang hal ini, keduanya sepakat untuk tidak membicarakan menara selebriti agar tidak membuat keluarganya khawatir. Fernando, apakah dalam hati kecilmu kamu tidak merasa sakit hati?" Tazudin mendengus dingin. "Coba lihat sekarang jam berapa. Sudah hampir jam 10, Sarah lembur sampai larut malam seperti ini, dia berusaha menghasilkan uang untuk menghidupi keluarganya, tetapi bagaimana denganmu? Setiap hari yang kamu hanya di rumah tidak berguna seperti ngengat menunggu kematianmu." "Sudah ayah, jangan mengatakan hal seperti itu lagi," Sarah berkata, "aku sangat lapar, apakah semuanya sudah makan?" "Belum, kami semua menunggumu. Biarkan Bibi Aminah memanaskan makanannya, mari kita makan malam." Jaina tersenyum. Setelah selesai makan malam semuanya bersiap untuk tidur, Tazudin tiba-tiba memanggil Sarah. "Sarah, kemari sebentar." "Lia ayah, ada apa?" Sarah duduk di hadapan Tazudin dengan rasa penasaran. Tazudin menengok sekeliling dan melihat bahwa Fernando sudah naik ke atas. Lalu dia berkata, "Hari ini kamu bekerja keras sampai larut malam." Fernando tidak ragu untuk makan di rumah dan hanya menunggu kematiannya. "Kamu tidak keberatan?" Masyarakat pada umumnya, laki-laki akan bertanggung jawab atas keluarganya. Bagaimana bisa ada suatu keluarga tetapi perempuannya yang bekerja keras setiap hari, sedangkan laki-lakinya tidak mau tahu soal itu? Fernando adalah sampah. Dia tidak bekerja dan bahkan dia juga tidak melakukan pekerjaan rumah, dan dia setiap hari tidak mau tahu. Sarah, pikirkan sendiri, apakah sikap Fernando benar? "Ayah, ini bukan seperti yang ayah katakan. Hari ini karena, sudahlah lupakan, aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas." Sarah ingin menceritakan tentang menara selebriti, tetapi setelah memikirkannya, dia pun segera melupakannya. Jangan sampai membuat Tazudin khawatir. "Ayah, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja secara langsung," kata Sarah. Maksud perkataan ayah, kamu masih belum memahaminya." Tazudin memutar matanya. "Yang ingin ayah katakan bukan tentang sertifikat rumah itu. Kamu harus segera meminta Fernando untuk menambahkan namamu di sertifikat. Ini adalah hal yang penting. Jika nantinya kamu bercerai, nama di sertifikat rumah itu masih bisa menjadi jaminan." "Ayah, berapa kali aku harus katakan bahwa villa ini bukan milikku? Villa ini dibeli oleh Fernando, bagaimana aku bisa membiarkan dia menambahkan namaku ke dalamnya? Apalagi tentang perceraian, itu sangat tidak mungkin." Wajah Sarah menjadi dingin. "Anak gadisku, kenapa kamu masih tidak juga mengerti?" Tazudin berkata dengan getir. "Kalian berdua sekarang adalah suami dan istri, dan nama pada sertifikat rumah itu sudah seharusnya seperti itu. Mengenai perceraian, masyarakat kita sekarang ini, tingkat perceraian sangat tinggi. Jika kamu tidak bercerai dalam 10 tahun, bagaimana jika dalam 20 tahun? 30 tahun? Apakah kamu mau mengikuti suami sampah seperti dia seumur hidupmu?" "Ayah, biarkan aku memberitahumu, suamiku bukan sampah." Sarah angkat bicara. "Juga, aku mencintai suamiku,
seumur hidupku aku tidak akan menceraikannya. Tidak ada yang harus dibicarakan lagi, aku ingin tidur, besok aku harus pergi kerja. Setelah selesai berbicara, Sarah kemudian berjalan ke atas. Tazuddin menghela nafas. Putriku, ini semua karena pria yang tidak punya pikiran itu. Dia begitu terobsesi dengan Fernando yang tidak berguna. Setelah perkara menara selebriti, demi keselamatan Sarah, Fernando memutuskan setiap hari naik sepeda untuk menjemput Sarah pada saat jam pulang kerja. Keesokan harinya, Fernando sekalian mengantar Sarah menuju kantornya. Setelah makan malam, keduanya berpegangan tangan dan berjalan-jalan di Gunung Idaman Awan. Suamiku, sampai sekarang aku masih merasa ini seperti mimpi. Bahwa sekarang aku tinggal di Gunung Idaman Awan. Sarah memandang matahari terbenam yang merah dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Istriku, apa lagi yang kamu impikan? Katakan padaku, aku akan membantumu memenuhinya. Fernando tersenyum. Bersamamu selamanya adalah impian terbesarku. Rona merah muncul di wajah Sarah. Melihat orang yang menggemaskan di hadapannya, Fernando ingin memeluk dan menciumnya. Hei, bukankah dia presenter di Hiu Streaming? Suara yang tidak terduga datang. Fernando menoleh dan melihat seorang pria muda berdiri di sisi jalan. Dia memakai baju tidur longgar keemasan, tingginya sekitar 1,75 meter dengan model rambut yang disisir belah tengah, sangat memukau. Dia tengah berjalan, tetapi sekarang ini matanya tertuju pada wajah Sarah, terus-menerus melihat, membuatnya jijik ingin muntah. Presenter itu, aku ingat nama presenter itu sepertinya, Miss J. Kamu salah orang. Sarah melirik pemuda itu, dia bahkan tidak mengenalnya. Ah, kamu berpura-pura denganku. Pemuda itu mencibir, bahkan kamu tidak mengenali Pak Supriyadi. Akulah yang memasuki ruang siaran langsungmu, melalui siaran langsung terdekat. Dan aku juga memberimu 5 peta harta karun, kapal pesiar, dan hadiah lainnya, yang jumlahnya hampir 200 juta. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Sarah bingung. Kamu benar-benar ahli dalam berpura-pura. Pria muda itu memutar matanya dan menatap Sarah dengan jijik. Pantas saja kamu tidak berterima kasih kepadaku karena telah memberimu hadiah. Awalnya aku mengira kamu memang punya kepribadian seperti itu, tidak ingin mengejar uang. Awalnya pandanganku baik padamu, tetapi aku tidak menyangka kamu akan tetap melakukannya. Perempuan matre. Dia melanjutkan, tapi karena kamu bisa jalan-jalan ke sini, kamu pasti tinggal di Villa Gunung Idaman Awan. Hehe, ternyata karena ada yang merawatmu. Siapapun yang bisa membeli villa di Gunung Idaman Awan sudah pasti adalah orang yang benar-benar kaya. Kamu dirawat oleh orang kaya itu. Aku tidak tahu berapa banyak pengeluaran dia selama sebulan. Jadi jelas saja kamu memandang remeh hadiahku. Kamu ini apa-apaan. Dari awal sampai akhir, Sarah tidak mengerti apa yang dikatakan pemuda itu. Orang gila ini. Suamiku, ayo pergi. Jauhi orang ini. Sarah meraih tangan Fernando dan ingin pergi. Pemuda itu melangkah maju, berhenti di depan keduanya, matanya tertuju pada Fernando, melihat dari atas ke bawah, lalu bertanya, apakah kamu suaminya? Iya, Fernando mengangguk. Suami sah dengan akta nikah. Pemuda itu bertanya lagi. Iya benar. Sungguh menyedihkan, kamu sungguh tidak tahu istrimu telah selingkuh. Pemuda itu menatap Fernando, dan tiba-tiba merasa kasihan. Apa yang dia katakan barusan ingin bersamamu selamanya adalah mimpi terbesarnya, itu bohong. Kawan, jaga dirimu baik-baik. Saat dia berkata demikian, pemuda itu mengulurkan tangannya, menepuk bahu Fernando, dan menghela nafas, sangat menyedihkan, diselingkuhi di usia muda, apa yang kamu bicarakan? Sarah sangat marah. Masih berpura-pura. Pria muda itu memandang Sarah dengan jijik, saat kamu memulai siaran langsung, dan pria Rolls-Royce memberi kamu 1 juta hadiah. Aku tidak percaya kamu dan pria Rolls-Royce tidak menyewa kamar. Kapan aku memulai siaran langsung? Sarah terkejut. Anggap saja, aku terlalu malas untuk mengeksposmu.
Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menatap Fernando lagi. Kawan, orang yang mendapatkan istrimu adalah selebriti internet pria Rolls-Royce. Bahkan jika kamu dapat membeli villa di Gunung Idaman Awan dan kamu kaya, kamu mungkin tidak dapat bersaing dengan pria Rolls-Royce. Lagi pula, mereka selebriti ternama. Seorang selebriti yang kaya dan berbakat, dan juga memenangkan banyak penghargaan, dan citranya sudah sangat baik. Jika aku seorang wanita, aku akan tergoda olehnya. Singkatnya, kamu tidak bisa bersaing dengan pria Rolls-Royce. Bab 148. Setelah berbicara, pemuda itu mengangkat tangannya dengan penuh belas kasihan, dan ingin menepuk bahu Fernando untuk menunjukkan bentuk keakraban. Namun sebelum tangannya sampai, pergelangan tangannya sudah ditangkap. Ah! Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, merasakan tulang pergelangan tangannya hampir hancur, dan dia menyeringai kesakitan. Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda itu melebarkan matanya dan menatap Fernando dengan marah. Dengan sigap Fernando menangkap tangannya kemudian menendang kaki kanannya. Tendangan ini langsung mengenai pemuda tersebut dan dia sampai jatuh ke tanah, membuatnya berteriak kesakitan, ia merasa pantatnya hampir terbelah menjadi dua. Aduh, ini sakit sekali. Kawan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak seharusnya bersikap tidak menghormati istriku, kata Fernando dengan ringan. Aku bukan bermaksud tidak hormat, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Istrimu adalah perempuan matre, apa aku salah? Pria Rolls-Royce memberi istrimu 2 miliar dengan syarat istrimu harus tidur dengan dia. Pemuda itu berkata dengan keras. Istrimu tidak setia, apakah kamu tidak memiliki firasat di hati? Begitu dia selesai berbicara, Fernando naik dan menendang pemuda itu secara langsung. Istriku, ayo pergi, tinggalkan dia sendiri. Fernando melambaikan tangan dan membawa pulang Sarah. Oh, itu sangat menyakitkan bagiku. Pemuda itu mendarat 5 meter jauhnya menggosok pantatnya, dan dia menyeringai kesakitan, jujur saja, aku tidak takut pada siapapun di dunia ini. Jika bukan karena kamu tinggal di Gunung Idaman Awan, juga karena latar belakang yang kamu miliki entah seperti apa, aku tidak ingin menyebabkan masalah, kalau tidak, aku pasti akan menghajarmu. Fernando langsung bisa mengerti mengapa pria bernama Pak Supriyadi ini mengatakan hal itu kepada Sarah. Penampilan Sarah dan Jaina agak mirip. Jelas, pemuda itu salah mengenali orang dan menganggap Sarah sebagai Jaina. Namun, Fernando tidak peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Keesokan harinya, Fernando, seperti kemarin, mengendarai sepedanya dari Gunung Idaman Awan pada jam sibuk setelah pulang kerja, dan pergi untuk menjemput Sarah di kantor setelah pulang kerja. Agar nyaman, Fernando hanya perlu mengenakan celana longgar, sandal serta kaos oblong sebelum keluar. Matahari terbenam bersinar merah di langit, dan angin sejuk menerpa Fernando, rasanya sangat menyenangkan. Sekitar setengah jam, Fernando tiba di lantai bawah kantor Sarah. Dia mengecek jam, dan Sarah akan segera pulang kerja. Fernando melihat supermarket Warun yang baru dibuka di sebelahnya, ada banyak orang datang mengendarai mobil. Dia ingin masuk, membeli beberapa coklat dan sejenisnya, memberikannya pada Sarah sebagai kejutan. Ketika tiba di supermarket, sudah ramai orang banyak. Supermarket membuka promosi besar, supermarket membuka promosi besar. Makanan ringan gratis dan diskon 20% untuk yang lain, diskon 20%. Terdengar bunyi klakson kemudian banyak pelanggan berkumpul. Fernando juga berjalan menghampiri dengan rasa ingin tahu, dan melihat banyak makanan ringan, permen lollipop susu, tahu ikan, ikan asin, dan muffin daging diletakkan di depannya. Penjual itu berkata dengan lantang kepada semua orang. Promo pembukaan supermarket, makanan ringan gratis, dan diskon 20% untuk pembelian lainnya. Fernando bertanya-tanya, meja kopi di rumah sudah penuh dengan buah-buahan, dan beberapa makanan kecil harus diletakkan di atasnya untuk mengisi perutnya ketika dia lapar. Dia mengambil sepotong tahu ikan dan menggigitnya, rasanya lembut di mulut dan terasa enak,
sangat lembut, tapi agak pedas. Keluargaku jarang makan makanan pedas, lupakan saja, jangan beli ini. Fernando memungut ikan keringnya dan menggigitnya yang masih agak pedas. Halo, apakah ada yang tidak pedas? Fernando bertanya mengenai rasa tahu ikan dan ikan asin. Ketika penjual melihat Fernando, dia terkejut sejenak. Pemuda ini mengenakan celana longgar dan sandal, tiba-tiba dia mengerutkan alisnya. Wah, Anda sudah mencuri makanan diam-diam, sekarang masih pilih-pilih makan. Masih mau makan yang tidak pedas. Mencurinya. Fernando juga terkejut, mengapa saya mencurinya? Jika Anda bukan mencuri lalu apa? Tahu ikan dan ikan kecil kering adalah barang impor. Anda bisa membelinya seharga 1 juta per kati. Kata penjual itu dengan dingin. Ada apa? Kemudian terdengar sebuah suara dari belakang. Tampak seorang gadis datang. Gadis itu mengenakan t-shirt pendek putih keren dengan pusar yang terlihat seksi, celana jeans ultra pendek di kakinya, sepasang kaki panjang putih dan lembut terlihat terbuka, dengan kalung Cartier mengkilap tergantung di lehernya, dengan bentuk wajahnya yang oval, dia sangat cantik. Nona Susanti. Melihat gadis ini, penjual segera memasang senyum hormat dan menunjuk ke Fernando. Orang ini mencuri. Mencuri. Gadis itu memandang Fernando, alisnya berkerut. Ada orang yang mengenakan sandal, dan berdandan tidak lebih dari 400.000 sepintas, dia tampak seperti pria malang. Nona Susanti segera berkata dengan dingin. Pak, maaf. Supermarket kita bukan lembaga bantuan sosial. Kalau lapar bisa ke panti sosial dan tempat makan lain. Ada makanan gratis untuk tunawisma. Tolong jangan mencuri makanan di sini, kalau tidak saya akan memanggil polisi untuk menangkap Anda. Mencuri. Penjual supermarketmu tadi mengatakan boleh mencoba makanan. Aku hanya makan 2 kali. Kenapa jadi mencuri? Wajah Fernando sedikit dingin. Apa maksud Anda mencicipi makanan begitu saja? Penjual itu mendengus dingin, Anda tuli dan tidak mendengarkan saya. Ikan asin ini dan tahu ikan yang diimpor seharga 1 juta yuan per kati, apa Anda sanggup membelinya? Harga siomay juga terlihat di sini, Anda kan tidak buta, tidak bisakah Anda melihatnya? Camilan ini untuk pelanggan kelas atas. Karena Anda tidak mampu membelinya, jadi bukankah Anda mencoba curi-curi mencicipinya kan? Penjual itu memandang gadis itu lagi dan berkata, Nona Susanti, pemuda ini tidak hanya mencuri makanan, tetapi juga bertanya apakah ada yang tidak pedas. Saya belum pernah melihat orang yang begitu berani. Gadis itu menatap Fernando dengan pandangan buruk, penuh penghinaan. Pemuda ini sungguh tidak tahu malu, hanya mencuri masih bisa dimaafkan, tapi dia juga pilih-pilih. Bahkan bertanya juga apakah ada yang tidak pedas. Tuan, tolong segera pergi dari sini. Supermarket kami tidak mengizinkan Anda mencuri makanan seperti ini. Gadis itu menatap mata Fernando, dengan penuh rasa jijik. Baik, aku akan pergi, supermarket tempat kamu berbisnis cepat atau lambat akan tutup. Fernando memutar matanya dan berjalan keluar. Supermarket kita akan tutup. Itu bukan hak Anda untuk mengatakannya. Gadis itu mendengus dingin dan melihat Fernando meninggalkan supermarket. Ketika dia melihat Fernando mengendarai sepeda berkarat dan pergi dengan sekejap, wajahnya bahkan lebih menghina. Benar-benar memanfaatkan pembukaan supermarket untuk mencuri makanan. Mampukah pengendara sepeda membeli camilan 1 juta per kati? Dia kembali ke penjual dan memesan lagi lain kali. Jika kamu bertemu dengan seseorang yang mencuri makanan lagi, kamu harus segera menghubungi polisi. Apa perbedaan antara pelaku ini dan pencuri? Iya, Nona Susanti, kata penjual itu segera. Fernando masih sedikit kesal ketika dia keluar dari supermarket, dia mengecek jam dan sebentar lagi Sarah akan segera pulang kerja. Setelah beberapa saat, Sarah keluar dari tempat parkir perusahaan. Suasana hati Fernando meningkat pesat ketika dia melihat istrinya. Setelah menempatkan sepeda ke dalam bagasi, Fernando berkendara pulang. Hei, Mercedes-Benz E350L. Di pintu masuk supermarket,
Gadis yang bermain dengan ponsel itu terkejut ketika dia melihat sebuah BM mobil lewat. Mobil ini modelnya sama dengan milikku. Ternyata di kota lautan timur masih ada banyak orang kaya. Bersambung ke bab 149. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.